Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Ritual Tubal Tali Perawan bagian kedua. Cerita ini ditulis oleh Mbak Nafila. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Ini Bude, tadi Dito ke toilet, terus pintunya terbuka, makanya Dito tutup, ucap Dito beralasan. Mengangguk kemudian Budenya berjalan menuju kamar mandi. Aneh, bukannya tadi yang berjalan keluar itu Budenya, batin Dito. Dia tidak mungkin salah orang. Perawakan, baju, dan tingginya pun hampir sama. Tidak mau memikirkan terlalu jauh, Dito kembali ke kamar dan langsung merebahkan badannya. Pikirannya terus berputar mengingat Dinda, sajen dan kejadian yang barusan dia alami. Dinda, kamu ngapain di sini? Ucap Dito saat mendapati Dinda sudah duduk di tepian kasurnya. Maaf mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya, ucap Dinda sambil tersenyum. Tersentak Dito terbangun. Kembali ia memimpikan sosok Dinda. Ada apa sebenarnya Din? Batin Dito. Ucapan Dinda dalam mimpinya barusan sama persis waktu Dito memimpikannya saat berada di dalam bus. Terngiang-ngiang segera Dito mengambil handphone dan menanyakan apakah di rumah baik-baik saja. Tapi karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, pasti semua orang di sana juga sudah tertidur. Pagi hari, Dito dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Pak D membangunkan Dito dan memberitahunya kalau Ningsih, anak dari Mbok Sarmin, meninggal dunia. Dito yang mengetahui hal itu langsung buru-buru berdiri dan keluar ruangan. Dito benar-benar terkejut mendengar berita kematian Ningsih. Padahal baru sore kemarin mereka bertemu dan berbincang satu sama lain. Baginya tidak ada yang aneh dengan Ningsih. Hanya sesekali dia terlihat melamun. Nenek sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin. Dito sebenarnya diminta untuk tinggal di rumah. Akan tetapi Dito penasaran dengan penyebab kematian Ningsih. Sekalian mengucapkan bela sungkawa kepada Mbok Sarmin. Kalau sudah di sana, jangan jauh-jauh dari Pak D, ucap Pak D tegas. Dito tahu karena memang dirinya orang baru di sini. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, benar saja sudah banyak orang yang berkumpul di bagian samping rumah. Pak D yang merupakan salah satu orang yang disegani di desa tersebut langsung menyeruak di antara kerumunan. Terdengar jelas tangisan pilu dari Mbok Sarmin. Dilihatnya juga nenek tengah berjongkok sambil memeluk menenangkan wanita tua itu. Baru saja Dito mau melangkah, tubuhnya menabrak Pak D yang tiba-tiba saja berhenti. Astagfirullah, 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 ucap Pak D. Dito langsung melihat ke depan. Betapa kagetnya dia. Tubuh Ningsih tergantung di kasur dapur rumahnya. Jasadnya begitu mengerikan. Anehnya ada tetesan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya dan terus menetes ke bawah. Ketika Dito melihat arah tetesan darah itu, dia bertambah kaget. Ada sebuah benda merah sebesar kepalan tangan manusia. Jelas sekali bentuknya mirip manusia yang sedang meringkuk. Janin, batin Dito shock. Pak Kades, ucap salah satu seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru Dito beserta warga sekitar menyingkir untuk memberikan jalan. Astagfirullah, panggil polisi sekarang, pekik Pak Kades keras. Kegembaran benar-benar terjadi di desa Renggono pagi itu. Mayat Ningsih masih tergantung di kasau dapur. Atas permintaan dari Pak Kades, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan
menyentuh bahkan mendekati jenazah Ningsih. Hingga pihak kepolisian datang. Dito yang baru pertama kali melihat kengerian seperti itu, seolah terhipnotis. Jasad Ningsih yang tergantung membuat dirinya bergidik ngeri, dengan mata melotot dan lidah yang terjulur. Belum lagi darah yang mengalir dari kedua kakinya. Sungguh aneh. Bagaimana bisa orang yang gantung diri mengeluarkan darah dan janin yang ada di dalam rahimnya? Batin Dito keheranan. "Dit, sebaiknya kamu pulang dulu," ucap Pak D yang membuyarkan lamunan Dito. "Kenapa Pak D?" tanya Dito. "Tidak apa-apa. Lebih baik kamu pulang dulu temenin Bude. Nanti kalau kamu mau ikut acara ke pemakaman, bisa kesini lagi," ujarnya lalu pergi menuju ke arah Pak Kades. Aneh, batin Dito. Kini beberapa warga juga memperhatikan Dito. "Cari siapa mas?" tanya seorang laki-laki yang baru saja melangkah menuju ke tempat Dito berdiri. "Oh enggak pak, saya cucunya Nenek Harjo, keponakannya Pak Marwanto," jelas Dito. "Oh, anaknya Gunawan. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu ke rumah nenekmu. Tidak baik bagi orang luar desa melihat aib seperti ini," ucap orang itu sambil tersenyum. "Baik pak, maaf saya permisi dulu," ucap Dito dan melangkah pergi meninggalkan rumah Mbok Sarmin. Beberapa kali Dito berpapasan dengan warga yang hendak pergi ke rumah Mbok Sarmin. Sesekali dia melemparkan senyum kepada mereka. Dito terus melangkah hingga saat berada di persimpangan. Dirinya sedikit memelankan langkahnya. Ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari tempat Dito. Tatapannya terlihat kosong. Penampilannya pun sungguh tidak terawat. Menggunakan baju seperti daster panjang, rambut kotor, dan seolah sudah lama tidak ia bersihkan. Dito," terdengar sebuah suara yang Dito kenal. Bude Ijah tengah berdiri beberapa meter di depannya. Terlihat dia membawa beberapa kantong plastik kresek berisikan sayuran dan bahan pangan lainnya. "Ngapain kamu bengong di situ?" tanya Bude keheranan. "Itu Bude." Baru saja Dito memalingkan mukanya ke arah wanita itu berdiri. Sosok tersebut sudah hilang. "Sudah, sekarang pulang dulu," ajak Bude sambil menyeret Dito untuk mengikutinya. "Benar Dit, Ningsih meninggal?" tanya Bude. "Iya Bude, gantung diri, tapi ada yang aneh," sambil ucap Dito menceritakan kembali bagaimana kondisi Ningsih. "Serius kamu Dit?" ucap Bude Ijah, yang tiba-tiba saja berhenti saat mendengar penuturan dari Dito. "Kenapa Bude?" tanya Dito bingung. "Tidak apa-apa Dit, Bude cuma kaget. Yuk buruan pulang," kata Bude melanjutkan berjalan mendahului Dito. Sesampainya di rumah, Dito langsung menuju kamar dan langsung merebahkan badannya di atas kasur. Mata Dito terpejam. Pikirannya sudah keluar dari tubuhnya. Bayangan akan Dinda, Ningsih dan sosok wanita yang ditemuinya berputar terus di kepalanya. Dito tidak tahu berapa lama dirinya terlelap. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang tepat berada di depan kamarnya. Suara percakapan. Yang Dito tahu itu bukan hanya berasal dari nenek, Pak D, dan budenya. Penasaran, segera Dito bangkit berniat untuk melihat keluar. Membuka pintu, Dito mendapati di depannya ada beberapa orang, salah satunya adalah laki-laki yang tadi berada di tempat Mbok Sarmin. "Sudah bangun, Dit?" tanya nenek yang melihat Dito berdiri di depan pintu kamarnya. "Iya nek, ketiduran, semalam kurang tidur," jawab Dito sambil tersenyum kepada orang-orang yang ada di depannya. "Sini Dit, duduk sini," pinta Pak D. "Kenalin Dit, ini Pak Kades, namanya Pak Priyanto," ucap Pak D. "Ini anaknya Gunawan." "Wah, sudah besar ya," ujar Pak Priyanto sambil menyalami tangan Dito.
Terlihat jelas bagi Dito, orang yang di depannya ini memiliki perawakan yang tegas. Dari gaya bicaranya juga menunjukkan kalau dia sebetulnya bukan orang yang suka basa-basi. Iya Pak, saya Dito, cucunya Nek Harjo, kata Dito tersenyum. Mengangguk-angguk dan tersenyum, kemudian dia memalingkan mukanya kepada nenek. Jadi nanti Mbok Sarmin sementara bisa tinggal di sini dulu, Bu. Saya khawatir kalau dibiarkan sendirian di rumahnya, malah justru bisa berbuat nekat. Tidak masalah, biar dia di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti pengajian tetap dilakukan di rumahnya. Setelah selesai baru nanti dia bisa beristirahat di rumah ini, ucap nenek terlihat sendu. Dito perhatikan mata nenek juga masih memerah karena merasa tidak nyaman dengan perbincangan mereka. Dito berpura-pura pergi ke kamar mandi. Sudah hampir 15 menit lebih Dito berada di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalam. Dia sebetulnya tidak ingin ikut campur atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mbok Sarmin. Akan tetapi, entah kenapa, ada rasa penasaran yang timbul untuk mengetahui penyebab dari kematian Ningsih. Tersadar kalau itu semua bukanlah urusannya, Dito mencoba menghilangkan niatannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang ia lihat pagi ini. Dia pergi ke desa ini untuk liburan. Jangan sampai malah justru menambah masalah. Dit, masih lama? Terdengar suara Pak D dari arah luar kamar mandi yang membuyarkan lamunannya. Buru-buru Dito melangkah membuka pintu. Kamu ini di kamar mandi kok lama banget, Dit? Ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Tidak menjawab, Dito berjalan dan duduk di amben dan segera menikmati makanan yang sudah disediakan. Mbok Sarmin, untuk sementara ini tidur di rumah ini, Dit. Kasihan kalau dia harus di rumahnya sendirian, ucap Pak D yang kini juga sudah duduk di samping Dito. Iya Pak D. Hanya itu yang bisa Dito ucapkan. Toh dia juga tidak ada masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. Jadi jam berapa Pak D pemakaman dilangsungkan? Tanya Dito sembari menuangkan secangkir kopi. Jenazah Ningsih masih di rumah sakit. Mungkin besok atau lusa baru bisa dikuburkan, jawab Pak D. Kematiannya begitu aneh, walau ini bukan pertama kalinya, lanjutnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, ucap Dito kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini, dan sudah lupakan saja. Mungkin cuma kebetulan, ucap Pak D dengan menghela napas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak D Marwanto. Tampak sekali ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Dito yang penasaran, Pak D tersenyum. Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Tujuanmu kesini kan untuk liburan. Dan kalau kamu mau pergi-pergi, untuk sementara jangan sendirian dulu, ucap Pak D sambil bergegas pergi meninggalkan Dito yang masih termenung memikirkan ucapannya. Waktu berlalu dengan cepat. Seharian ini Dito hanya berdiam diri di kamarnya, menuruti apa yang Pak D-nya perintahkan. Ada rasa bosan yang muncul. Ingin rasanya pergi mencari udara segar. Tapi sayangnya, sedari siang setelah kepulangan Pak Kades, semua orang yang ada di rumah pergi ke tempat Mbok Sarmin untuk membantu persiapan pengajian. Baru pada sore sehabis asar, mereka semua baru pulang. Sini, makan dulu, ucap nenek sambil menepuk-nepukkan tangannya saat melihat Dito datang dari arah kamarnya. Mbok Sarmin kemana? Tanya Dito yang sudah duduk di sebelah neneknya. Dia masih di rumahnya. Nanti malam ada pengajian, mendoakan anaknya. Kamu mau ikut atau gimana?
jawab nenek sambil menyodorkan teh hangat untuk Dito. Awalnya Dito ingin ikut ke tempat Mbok Sarmin, tetapi dia ingat dengan ucapan laki-laki yang mengatakan bahwa kematian Ningsih merupakan aib desa, dan lagi pula Dito juga orang asing di desa ini. Jadi lebih baik dia tidak ikut ke tempat Mbok Sarmin. Enggak, Nek. Dito masih gak enak badannya. Dito di rumah aja ya, ucap Dito tersenyum. Sedang Pak D dan budenya hanya mengangguk mendengar jawaban Dito. Ya udah, nanti semua pintu jangan lupa dikunci, ucap nenek sambil pergi meninggalkan dapur menuju kamarnya. Malam datang begitu cepat. Nenek, Pak D, dan budenya sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin dari sebelum maghrib. Setelah makan sore tadi, Dito langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar. Tidak ada kegiatan yang dia lakukan, hanya bolak-balik mengambil HP dan terus memandangi foto Dinda yang masih ia simpan. Begitu kangennya Dito dengan Dinda. Kadang dia merasa jengkel, marah, tapi ada satu waktu di mana dia merasa dirinya benar-benar ingin bertemu dengan wanita itu. Merasa jengah dengan apa yang dia rasakan, Dito bangkit untuk membuka jendela kamarnya, berharap udara segar bisa sedikit membuat pikiran dan batinnya tenang. Sebatang rokok juga sudah dia pegang di antara kedua jarinya. Des, suara korek api yang digunakannya untuk membakar rokok yang sudah sedari tadi ia pegangi. Dihisapnya dalam-dalam, rokok sudah ia nyalakan. Beberapa kali dia mengembuskan napas bersamaan dengan keluarnya asap dari mulut dan hidungnya. Malam itu benar-benar terasa sendu bagi Dito. Bahkan sepertinya alam juga mendukung apa yang sedang Dito rasakan. Benar-benar sepi dan tenang. Sejenak Dito berdiam diri, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ada sedikit rasa aneh yang mengganggu pikirannya. Apa memang setiap hari seperti ini? Atau memang perasaannya saja kalau tiap malam menjelang desa ini akan terlihat lebih menyeramkan? Batinnya. Serak. Seketika Dito membuka mata. Ada seseorang yang sedang membuka pintu. Dito terdiam dan mendengarkan. Alih-alih ada suara neneknya atau anggota keluarga yang lain. Justru keheningan yang membuat bulu kuduk Dito berdiri, berniat untuk mengecek ke dalam. Justru kini Dito menangkap sesuatu yang mengganggu matanya. Ada seorang yang tengah berdiri seolah sedang memandanginya. Dito tertegun. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Cahaya dari tiang listrik, naungan bayangan dari pepohonan, dan kabut tipis membuat pandangan Dito sedikit kabur. Gludak! Dito tiba-tiba tersentak dan menengok. Ada sesuatu yang jelas sekali membanting salah satu perabot yang ada di dapur neneknya. Teringat dengan siluet orang yang tengah memperhatikannya, Dito kembali berpaling melihat ke arah luar. Namun sosok tersebut sudah tidak ada. Padahal Dito hanya memalingkan kepalanya sepersekian detik. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. Segera dia membuang rokoknya keluar dan menutup jendela dengan rapat. Dengan perasaan yang tidak enak, Dito mencoba untuk merebahkan badannya di atas kasur, berharap agar matanya bisa terpejam dan tertidur pulas. Baru saja dia memejamkan matanya, terdengar jelas suara lirih tangisan wanita. Dito langsung duduk. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama. Mungkin Mbok Sarmin, batin Dito, karena mengira anggota keluarganya sudah berada di dalam rumah. Tapi ada yang aneh. Sedari tadi, Dito tidak mendengarkan ada percakapan yang muncul dari arah luar kamarnya. Meskipun merasa takut, rasa penasaran Dito jauh lebih besar. Ia segera bangkit dan berjalan menuju pintu kamarnya. Saat membuka pintu dan mengedarkan pandangan, tidak ada seorang pun yang terlihat, sepi. Bahkan lampu yang ada di kamar nenek maupun Pak D-nya juga belum menyala.
yang berarti mereka saat ini masih di rumah Mbok Sarmin. Sekali lagi Dito mendengar suara lirih tangisan wanita. "Nek," panggil Dito. Tidak ada jawaban sama sekali. Jantung Dito berdebar semakin kencang. Ia mulai berjalan menuju ke arah dapur. Dihidupkannya lampu-lampu yang belum menyala, berharap dengan penerangan dia bisa melihat sumber suara tersebut. Hingga saat dia sudah berada di ambang pintu dapur, juga tidak terlihat seorang pun berada di sana. Dito sudah ingin kembali ke kamarnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Seingatnya, tadi dia sudah menutup pintu dapur saat orang-orang sudah pergi ke tempat Mbok Sarmin. Siapa yang membuka pintu belakang? Apa tadi sudah ada yang pulang, terus pergi lagi, dan lupa menutup pintu? Batin Dito keheranan. Sekali lagi, Dito mengadarkan pandangannya setiap sudut dapur, tapi tidak mendapati ada orang di sana. Melangkah, berniat untuk menutup pintu. Dito melihat sedikit ke arah luar. Pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang duduk meringkuk. "Nek," ucap Dito pelan. Tidak ada jawaban. Jelas sekali, wanita itu sedang menangis. Tangisan pilu membuat siapa saja yang mendengarkannya akan merasa iba. Dito melangkah pelan mendekati sosok tersebut. Dia tidak berpikiran sama sekali tentang sesuatu hal-hal mistis. "Bude?" Sekali lagi Dito mencoba memanggil, tapi sama saja tidak ada sahutan dari sosok itu. Menghela nafas, Dito kembali melangkah. Namun betapa kagetnya dia. Wanita itu memalingkan kepalanya dengan cepat. Bahkan Dito seperti mendengar suara seperti tulang yang dipatahkan menjadi dua. Kini di hadapan Dito ada sosok Ningsih, perempuan yang ia lihat jasadnya pagi tadi. "Tolong mas, tolong aku. Ini bukan anakku. Tolong," ucapnya sambil mengangkat benda merah yang ada di tangannya. Melihat itu, sontak Dito langsung menutup pintu dengan cepat. Dia berlari masuk ke dalam kamarnya. Buru-buru dia mengunci pintu. Nafasnya memburu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Astagfirullah, astagfirullah." Berkali-kali Dito menyebut nama Allah. Ini baru pertama kalinya dia melihat setan. Setengah berlari, Dito menuju ke arah meja. Dia segera mengambil handphone yang sedari tadi tergeletak di sana. Tangannya begitu gemetar. Tanpa sadar, badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Dito mencoba menghubungi Pak D-nya. Sia-sia, tidak ada jawaban. Kembali dia mencoba menghubungi budenya. Beruntung. "Halo, kenapa Dit?" ucap Bude lirih. Terdengar di belakangnya orang-orang sedang mengaji. Bude tolong." Tiba-tiba saja sambungan telepon mati. "Sial," ucap Dito panik. Dito terdiam. Kini ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Tanpa aba-aba, langsung saja Dito membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari dan terus berlari, tidak peduli ke arah mana tujuannya. Dito berlari sekuat tenaga, hingga saat sadar, dia sudah ada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok tok tok. Dito terus mengetuk pintu rumah itu, sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Nafasnya masih memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningsih benar-benar masih terpeta jelas di depan matanya. Pintu rumah terbuka. Dia mendapati ada seorang wanita yang tengah berdiri sedang menggendong anak laki-laki. "Tolong bu, tolong," ucap Dito meminta bantuan kepada wanita tersebut. Mas kenapa?" Pak, teriak wanita itu ke dalam rumah.
Beberapa saat kemudian seorang laki-laki muncul. "Dito, kamu kenapa? Sudah, masuk dulu," ucapnya sambil membawa Dito masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Dito tidak bisa bicara. "Sudah, kamu tenang dulu. Ini diminum," kata Priyanto sambil memberikan segelas air kepada Dito. "Apa yang terjadi?" tanya Priyanto saat melihat Dito sudah mulai tenang. "Tadi di rumah Nek Harjo," Dito menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dari mulai dia melihat ada orang yang mengamati dari jauh, sampai sosok Ningsi yang meminta tolong. Priyanto yang mendengar cerita Dito sejenak tertegun. Kemudian dia bangkit dan segera meminta istrinya untuk menghubungi Marwanto kalau Dito saat ini sedang ada di rumah mereka. "Sekarang kamu tenang dulu. Setelah ini biar Marwanto datang untuk menjemputmu." Benar saja, tidak berselang lama, terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Priyanto. Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masuk duluan," ucap Pak Priyanto, mempersilahkan Pak D untuk masuk. "Kamu kenapa, Dit? Tadi budemu bilang kamu telepon dan meminta tolong. Saat dicek di rumah, kamu sudah tidak ada," ucap Pak D khawatir. "Sudah, tenang dulu. Kasihan keponakanmu," kata Pak Priyanto. Karena saat itu, Dito masih terlihat syok. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menunggu dan menenangkan. "Tadi Pak D, saat Dito di rumah, Dito melihat setan Ningsih," ucap Dito dengan bergidik. Ini benar-benar pengalaman pertama bertemu dengan yang namanya hantu. Baginya di kota besar tidak ada yang namanya hantu atau setan atau apapun sebutannya. "Serius kamu?" tanya Pak D yang masih tidak percaya. Lantas kemudian Pak Priyanto memberitahu secara detail apa yang Dito ceritakan kepadanya. Ada raut kekhawatiran yang muncul dari diri Pak Priyanto. "Masalahnya itu, siapa yang sedang bermain-main dengan ilmu hitam itu, Pri?" ucap Pak D. Mendengar hal itu, Dito langsung mendongak. "Kalau seperti ini jelas keponakanmu yang bisa dituduh sebagai dalang dari semua ini. Dia baru saja datang ke desa ini. Sorenya bertemu Ningsih, dan paginya Ningsih sudah meninggal," ucap Pak D gelisah. Dito yang mendengar ucapan Pak D benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalang? Dalang apa? Batin Dito sambil melihat Pak D-nya. "Kamu yang tenang, Wan. Sebisa mungkin kita cegah orang yang sedang menuntut ilmu hitam itu. Hanya kamu dan beberapa warga saja yang tahu. Besok keponakanku datang ke sini. Dia mengerti hal-hal gaib. Semoga dia bisa membantu kita," ucap Pak Priyanto mencoba menenangkan Pak D. Dito yang sudah tidak bertenaga hanya mendengar obrolan mereka. Tapi dia menyimpan rapat-rapat apa yang sudah didengarnya malam ini. Sebelum Dito dan Pak D pulang, Pak Priyanto berpesan agar kejadian yang dialami Dito sebisa mungkin dirahasiakan, terutama pada Mbok Sarmin. "Setelah ini, kamu langsung bersih-bersih dan tidur. Jangan buka jendela kalau mau merokok di dalam kamar atau ruangan keluarga. Kalau ada yang tanya, bilang saja tadi ada maling yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Kamu paham, Dit?" ucap Pak D-nya tegas dan dalam. Dito yang sebetulnya tidak paham maksud dari semua ini hanya bisa mengangguk. Dia berniat bertanya kepada Pak D-nya esok hari. Benar saja, saat mereka sampai di rumah nenek dan budenya masih menunggu di teras rumah, tampak sekali raut wajah cemas dari wajah kedua wanita itu. "Astagfirullah, Dito, kamu kenapa?"
ucap nenek sambil memeluk Dito erat-erat. Sudah Bu, biarin Dito masuk dan istirahat. Biar nanti Marwan yang menjelaskan, kata Pak D-nya. Segera mereka masuk ke dalam rumah. Dito tidak mendapati Mbok Sarmin sama sekali. Tapi jelas ada suara wanita yang sedang menangis lirih dari dalam kamar nenek. Itu Mbok Sarmin. Sudah, kamu sekarang bersih-bersih. Biar dibuatkan minuman hangat sama budemu, kata Pak D menggiring Dito menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Dito segera duduk di amben dapur. Sesekali pandangannya mengarah ke pintu yang ada di depannya. Masih teringat jelas sosok Ningsih yang ia temui beberapa waktu lalu. Diminum dulu, biar enak kan? Ujar Bude sambil memberikan secangkir teh jahe kepada Dito. Benar, tadi ada yang mencoba maling di rumah kita, Dit, tanya nenek. Sekilas sebelum menjawab, Dito mengerling Pak D-nya. Iya Nek, awalnya Dito kira itu kalian. Tapi saat Dito cek, ternyata ada orang yang mungkin sedang berniat tidak baik. Langsung saja Dito pergi ke kamar. Karena memang orang itu terus mondar-mandir di depan kamar Dito. Langsung Dito lompat dari jendela dan berlari. Tahu-tahu sudah ada di rumah Pak Kades, kata Dito berbohong. Awalnya nenek tidak percaya dengan ucapan Dito karena merasa aneh. Tidak ada satupun barang yang hilang. Hanya beberapa perabot dapur yang berserakan di lantai. Ya sudah, kamu tidur. Nanti Pak D tidur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa, langsung bangunin Pak D ya, ucap Pak D-nya. Mengangguk, Dito segera beranjak menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Dito langsung merebahkan dirinya. Ada keinginan besok untuk pulang ke kota. Tapi Pak D justru memintanya tetap tinggal selama beberapa hari. Mau tidak mau, Dito menuruti apa yang Pak D Marwan katakan. Ia juga cemas kalau setan Ningsih mengikutinya hingga ke kota. Pagi sudah menjelang. Semalaman Dito tertidur dengan pulas. Rasa lelah dan pegal karena beberapa kali terjatuh membuat dirinya langsung bisa memejamkan matanya. Jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Krek, krek. Terdengar jelas suara tulang yang kembali ke posisi semula saat Dito menggeliat dan merentangkan tangan dan kakinya. Ada rasa malas untuk beranjak. Terlebih dengan kejadian semalam, ingin rasanya dia kabur dari desa ini. Menghela nafas, Dito bangkit dan berjalan menuju arah dapur. Gimana? Sudah enakan, Dit? Ucap nenek yang melihat Dito masuk ke dapur. Sini, duduk dulu, pinta Pak D Marwan. Karena terbiasa setelah bangun tidur, Dito harus bersih-bersih dahulu, termasuk gosok gigi dan mengeluarkan isi perutnya. Dia beranjak ke kamar mandi sebelum bergabung bersama Pak D-nya. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.